Cerita tentang berdirinya Gereja Baptis Indonesia Kedungmundu berawal dari Gereja Baptis Indonesia Peterongan yang pada waktu itu bekerja sama dengan tim Dropping PI mahasiswa seminari untuk mengabarkan Injil di daerah Lampir Tengah dan sekitarnya, yang mana daerah itu adalah daerah sekitaran Kedungmundu. Dari upaya pengabaran Injil ini, dihasilkan beberapa simpatisan yang ada di daerah itu. Oleh karenanya, pada 17 Maret 1968 diadakan kebaktian perdana pada sore hari. Dalam kebaktian tersebut dikumpulkan persembahan guna mendukung dimulainya pekerjaan Tuhan di daerah Kedungmundu. Tuhan terus memberkati pekerjaannya di Kedungmundu, sehingga pada 1 Februari 1970 mulai dibangun gedung ibadah dan diresmikan pada bulan Juli 1970. Jemaat terus bertumbuh dan semangat melakukan pengabaran Injil di sekitar Kedungmundu. Hingga akhirnya, jemaat Kedungmundu yang pada waktu itu masih merupakan anak cabang dari GBI Peterongan memutuskan untuk mendewasakan diri secara organisasi sebagai gereja yang mandiri dengan nama Gereja Baptis Indonesia Kedungmundu pada tanggal 28 Oktober 1971 yang hingga sampai saat ini masih diperingati sebagai hari ulang tahun GBI Kedungmundu. Pada waktu itu, ada 64 orang yang berpartisipasi untuk menandatangani piagam gereja. 1 September 1974 menjadi hari baru bagi Gereja Baptis Indonesia Kedungmundu karena gereja mengundang Bapak Yusak Dwijo Pranowo untuk melayani di GBI Kedungmundu. Dan pada tanggal 28 Oktober 1974, bertepatan dengan ulang tahun GBI Kedungmundu yang keempat, Bapak Yusak ditabiskan sebagai pendeta pengantar Injil di GBI Kedungmundu. Bapak Yusak terus setia melayani dan dengan gigih berusaha mengembangkan pelayanan di GBI Kedungmundu. Pada hari Minggu yang awalnya hanya kebaktian saja, jadi diadakan sekolah Alkitab atau sekolah Minggu. Sekolah Alkitab dimulai dengan beberapa orang yang terlibat dengan setia, hingga akhirnya terus mengalami peningkatan dan terdiri dari beberapa kelas. Bukan hanya mengembangkan diri dengan pelayanan di dalam gereja, GBI Kedungmundu juga melakukan penginjilan di beberapa daerah dengan membuka cabang-cabang gereja. Seperti cabang di Wanamukti yang sudah mulai mendewasakan diri pada tanggal 14 Juni 1995. Juga ada pekerjaan misi di Liman Mukti pada tahun 1990 yang pada akhirnya diserahkan kepada GBI Wanamukti saat GBI Wanamukti sudah mendewasakan diri. Selain itu, pada tahun 1989, GBI Kedungmundu juga membuka pelayanan di daerah Tlogosari. Dan pada tahun 1999, GBI Tlogosari mendewasakan diri dan hingga saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Wahyudi. Bahkan hingga saat ini, GBI Kedungmundu masih menjadi gereja induk dengan 3 cabang yang masih ada, yaitu pelayanan di daerah Kelipang yang dilayani oleh Pendeta Muda Esap, pelayanan di Ngabang, Kalimantan Barat yang dilayani oleh Bapak Yosep Poluan, dan pelayanan di Watu Tauposo, Sulawesi yang dilayani oleh Bapak Yeremia Setiumuli. Kembali kepada perkembangan Gereja Baptis Indonesia Kedungmundu. Setelah melayani selama 22 tahun di GBI Kedungmundu, pada tanggal 1 Januari 1996, Pendeta Yusak Dwijo Pranowo pensiun dari pelayanannya sebagai gembala sidang. Dengan demikian, GBI Kedungmundu mengalami kekosongan gembala sidang. Meskipun tidak memiliki gembala, tetapi pelayanan di gereja terus berjalan, dilayani oleh orang-orang yang memiliki kerelaan untuk melayani, dan juga mengundang pengkhotbah-pengkhotbah tamu untuk berkhotbah di hari Minggu. Hingga pada 1 Januari 1998,
gereja memanggil Bapak Dwi Gatot Suprasetya sebagai gembala sidang di GBI Kedung Mundu. Namun, pada 30 Juni 2000, beliau mengundurkan diri dari pelayanannya di GBI Kedung Mundu, dan gereja kembali mengalami kekosongan gembala sidang. Setelah 4 tahun mengalami kekosongan gembala sidang, pada tahun 2005, gereja memanggil Pendeta Anang Sukamto untuk melayani bersama-sama di GBI Kedung Mundu. Pendeta Anang Sukamto dengan setia terus melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Kedung Mundu ini. Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu memiliki visi untuk menjadi gereja yang misioner. Hingga pada tahun 2016, gereja bersepakat untuk mengganti sistem penggerak gereja dengan sistem jemaat rumah, di mana dalam sistem ini terdapat 3 poros, yaitu ibadah raya, pelajaran Alkitab kehidupan, dan persekutuan mukjang. Pada tahun 2016, dimulai dengan 28 mukjang, dan hingga saat ini tahun 2020 ada 43 mukjang. Dengan harapan, gereja bisa senantiasa melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan lebih efektif. Hampir pertengahan tahun 2020, tepatnya pada akhir bulan Maret, menjadi babak baru bagi GBI Kedung Mundu, yaitu saat terjadinya pandemi virus corona. Kegiatan dalam gedung gereja harus berhenti. Jemaat tidak bisa melakukan ibadah di dalam gedung gereja lagi. Namun meskipun begitu, pekerjaan pelayanan tidak berhenti. Setiap jemaat justru jadi lebih dekat dengan keluarganya, karena semua kegiatan gereja dilakukan di rumah bersama-sama dengan keluarga, baik ibadah minggu, ibadah doa, sekolah minggu, maupun persekutuan mukjang. Gereja juga beradaptasi dengan situasi ini dengan melakukan banyak kegiatan pelayanan secara online. Puji nama Tuhan, karena seiring berjalannya waktu, pada pertengahan bulan September 2020 hingga saat ini, gereja sudah membuka ibadah new normal di gedung gereja dengan berbagai peraturan baru yang tentunya mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Demikianlah sejarah dan perkembangan Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu. Kiranya Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu boleh terus diberkati untuk menjadi berkat.